Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas kesepakatan atau membahas subjek yang kita kunjungi, yang akan kita berikan tali kasih. Nah, rumah yang kita kunjungi ini yang tempatnya di Desa Adong, Dusun Adong ya, Dusun Adong. Namanya Bapak Alos. Nah, kita akan mengunjunginya dan memberikan tali kasih berupa gula, kopi, indomie, dan minyak goreng. Nah, itu saja yang menurut saya yang perlu kita berikan, yang kita persiapkan. Nah, kita akan membagi untuk membeli barang ini. Nah, ada yang membeli gula, ada yang membeli kopi, indomie, dan minyak goreng. Kita bagi saja siapa yang beli gula, siapa yang kopi, dan siapa yang membeli indomie, dan seterusnya. Nah, kita tentukan saja yang gula, mungkin saya sendiri nanti ya, baru dia sendiri yang beli gula nanti. Nah, yang kopi kira-kira? Saya. Ini kopi, lalu indomie. Siapa kira-kira? Saya goreng. Kalau itu Pak. Indomie, piti, indomie, minyak goreng, Hendro. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Nanti kita belanja sama-sama, mungkin besok atau lusa. Kalau ada waktu besok kita langsung kunjung ke sana saja. Kalau ada waktu besok kita tidak bisa meluangkan materi buat buang waktu lagi. Kalau ada waktu ya kita harus langsung kerja saja. Lalu yang terakhir kita cari waktu untuk latihan lagu. Lagunya itu jangan menyerah. Tapi mundur. Lagu jangan menyerah, nanti kita latihan. Besok kita latihan lagu itu. Lagunya jangan menyerah. Nah, ini kita pelatihan sekali lagi untuk lagu ini. Nah, ini sudah selesai. Untuk barang-barang ini kita cari waktu untuk belanja saja. Baik, hari ini kami tim kelompok 4 akan melaksanakan tugas mengunjungi stasi Adong dan mengunjungi sebuah keluarga yang berada di sana, dan sekalian kami hari ini langsung belanja apa yang diberikan pada hari ini untuk keluarga. Siap? Berangkat. Oke. Iya. Udah. Wah, satu lagi lah, 2. Nah, 2 aja. Oke. Apa lagi? Gula di sini, guys. Gula. Gula sebentar ya. Bagus kan ini tadi. 1, 2. Kopi ini. Baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Dari asal dari mana, tinggalnya, prodi apa, semester berapa, kami akan memperkenalkan diri. Nah, saya sendiri, saya seorang trader. Nah,
IPA. Saya juga menempuh studi di STKI Pemani Trino, jurusan Penjeskes olahraga sama dengan Agung. Dan juga ini teman saya. Baik, saya memperkenalkan diri saya Petrus Hendro. Saya berasal dari Darit. Prodi saya UKR. Satu kampus dengan Agung sama Bulder. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Priti Sinta. Saya berasal dari Sedian Besar. Saya menempuh pendidikan di STKIP, jurusan Pendidikan Jasmani dan Rekreasi. Perkenalkan, nama saya Tamasya Nia Sasari Sanggau. Saya berkuliah di kampus STKIP Pemani Trino, jurusan Penjeskes juga. Terima kasih. Sudah. Nah, tujuan kami ke sini memberi sedikit rezeki dari kami masing-masing. Walaupun sedikit, tetapi kami memberinya dengan ikhlas dan tulus. Apapun isinya, apapun bentuknya, itulah yang dapat kami berikan untuk keluarga, untuk bapak dan ibu yang ada di sini. Maka dari itu, walaupun kita dalam situasi kondisi seperti ini, kuncinya kita dalam kehidupan ini kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Itu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Maka walaupun kesibukan kita tidak jauh dari Tuhan, sesibuk apapun kita harus, misalnya hari Minggu itu kita harus ke gereja, mohon doa, bersyukur atas apa yang kita alami, atas keberhasilan atau rezeki ataupun kekurangan yang kita alami dalam kehidupan kita. Itu sangat penting bagi kehidupan kita. Karena kehidupan itu tidak ditentukan, kebahagiaan itu tidak ditentukan dari kemiskinan atau kekayaan, tapi iman kita itu yang penting. Nah, oleh karena itu bukan saya tidak memaksa atau itu tidak mengingatkan bahwa setiap manusia itu membutuhkan kekuatan. Ya, itu kan sumber kekuatan itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Maka dari itulah kita bersyukur atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah dengan situasi yang kita alami. Jangan pernah menyerah dengan hal itu, dengan kondisi. Lalu jangan pernah minder. Yang kita berpikir orang kaya itu masuk surga, tidak. Maka siapapun kita tuh di mata Tuhan itu sama, kaya, miskin, kondisi ekonomi kita tuh tetap sama. Maka dari itu kita mengambil dari inspirasi janda miskin yang sangat miskin, janda yang paling miskin, memberikan dari kekurangannya seperak atau perak itu. Itu yang dibenarkan Tuhan, memberi dari kekurangan kita, baik itu tenaga, pikiran, waktu. Waktu yang penting, waktu untuk bersama, waktu untuk Tuhan. Nah, yang tidak perlu kita minder dengan orang. Misalnya kita ke gereja, tidak ada pakaian, pakai seadanya saja pun tidak apa-apa. Yang penting kita menghadap Tuhan. Tuhan tidak pernah berpikir, kamu harus pakai ini, tidak. Dia tidak menuntut hal seperti itu. Dia menuntut kita, hati kita yang penting untuk menghadapnya, untuk bersyukur kepada Dia. Meminta kita untuk bersyukur dari apa yang kita miliki, dari kekurangan kita. Itu yang dapat kita jalani dalam kehidupan kita. Dengan sikap itu, saya yakin kita dapat menempuh kehidupan itu dengan baik. Dalam kondisi apapun, dalam Tuhan, saya yakin ya kita bisa. Dan kami ini juga dari banyak kekurangan juga. Kami kalau dari Bruder ini, yang memang
sama seperti Bapak. Dari SD kami sudah tidak dengan keluarga atau ibu bapak tidak. Dari SD kami sudah mengongkos dari kerja pandai tulang untuk sekolah. Orang miskin juga, tapi tidak pernah menyerah, tidak pernah memikirkan, saya orang miskin tidak mampu, tidak. Bangkit semangat. Nah, oleh karena itu dengan semangat yang kita imani itu yaitu Yesus, itulah tadi kita mampu bangkit. Makanya dari kami ini mungkin tidak tahu lah cerita mereka. Kalau Buddha sendiri seperti itu ceritanya, dari kecil memang udah tidak diongkos orang tua lagi, udah berjuang sendiri mencari biaya sekolahnya dari SD sampai masuk biara juga seperti itu. Jadi pulang ke keluarga pun kadang-kadang tidak tinggal dengan orang tua, kadang menginap di saudara yang kenapa? Karena rumah itu tidak layak. Seperti ini juga rumah tempat Buddha itu seperti itu juga, seperti ini juga. Tidurnya di sini papan, dari papan. Kalau Bapak ke kampung saya itu rumah kami yang paling di situ, paling hancur lah kan. Tapi ya dalam kondisi seperti itu ya kita tidak boleh memandangnya sebagai apa ya, membuat kita patah semangat, untuk menyerah, untuk bangkit. Kita sebagai Katolik ya itulah perlunya kita bersyukur. Jadi hari Minggu itu kan perlu kita luangkan waktu untuk mensyukuri apa yang kita alami dan kehidupan kita, baik kekurangan, keberhasilan, kegagalan itu. Nah, itu yang kita syukuri. Mungkin kita perlu arahan dari Tuhan, kita mohon kepada Tuhan. Nah, itulah kekuatan kita sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik yang sejati, bahwa Yesuslah sang juru selamat, sang kekuatan bagi kita. Nah, kami ada bawa sedikit silakan diambil. Nah, inilah apa adanya dari kami. Apa isinya kami tidak tahu. Jadi ini semoga bermanfaat lah untuk keluarga. Kita langsung dengan video. Nah, dari video. Nanti videonya langsung. Nah, silakan Bapak terima ini dari kami. Sedikit dari rezeki kami. Kami ini anak kos, ini mereka anak kos, jadi mereka bagi sebagian dari rezeki mereka, mana bayar kos mereka, mana uang makan mereka kan. Jadi kami memberi dari kekurangan kami, seperti janda miskin, jadi memberi dari kekurangan. Tapi kami tidak peduli seberapa itunya, kami memberinya dengan tulus, ikhlas, tidak ada perasaan apa-apa, tapi kami memberinya dengan cinta. Nah, untuk itu menumbuhkan iman kita, ada sebuah lagu yang kami persembahkan dari kelompok kami ini, dari kami semua yang hadir di sini. Kami akan menyanyikan untuk kalian semua dan kalian bisa merenungkan dengan sebuah lagu ini. Dekat lagunya. Kalau Bapak Ibu tahu nyanyi, ya nyanyi bersama ya.
dua cara memberi persembahan dengan bahan pokok dan juga persembahan sebuah lagu. Lagu ini menginspirasi kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita setiap harinya. Walaupun kesulitan, tantangan dalam kehidupan kita, masalah, kita tidak pernah menyerah. Kita yakin Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Maka dari itu jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Maka kalau hari Minggu itu kita usahakanlah luangkan waktu untuk berdoa. Datang ke gereja. Tidak usah ada pastor, siapa yang mimpin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kami akan menjelaskan makna dari kegiatan kami, yaitu mengunjungi orang miskin yang telah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Nah, makna ini kami ambil dari kisah bacaan kitab suci yang kami ambil dari makna ini, yaitu dari kitab suci, dari kisah para rasul, di mana ayat ini akan dibacakan oleh saudari Eni. Kami persilakan. Kisah para Rasul bab 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan haus, mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Firman Allah membuka wawasan kita akan hatinya terhadap fakir miskin, serta saran tentang bagaimana memelihara mereka. Jika kita benar-benar beriman pada Yesus, tentunya kita akan turun perhatian terhadap fakir miskin. Yesus memerintah supaya kita saling mengasihi, dan tidak ada cara yang lebih baik menunjukkan kasih dan kemurahan Yesus Kristus selain mengulurkan tangan kepada yang paling hina yang ada di antara kita. Dalam keseharian kita, marilah kita peka. Mungkin kita pernah memberi sesuatu dengan tulus kepada seseorang, apapun itu bentuknya, dan pemberian itu sangat bahagia bagi yang menerimanya. Walau dalam pikiran kita hal itu kecil. Dalam memberikan itu, mungkin kita tidak merasa apa-apa karena memberi dengan ketulusan. Bukanlah sekedar rasa, apalagi untuk dirasakan. Ketulusan adalah rasa yang tak terasa dan banyak orang gagal memahami. Apa arti ketulusan? Pemberian dalam ketulusan adalah pemberian tanpa keberatan dan tanpa menuntut terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga dengan kegiatan ini kita dimampukan untuk memberikan kepekaan dan juga kekuatan agar mampu memiliki rasa perhatian, peduli terhadap sesama yang miskin. Mari pada kesempatan ini kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepekaan dan kekuatan kepada kita untuk hidup memberi apa yang memang dapat kita berikan dalam hidup kita. Mungkin harta, mungkin perhatian, mungkin keahlian, mungkin juga kecerdasan, mungkin juga waktu, mungkin juga
senyuman, mungkin doa, mungkin dorongan untuk memberi semangat, dan mungkin motivasi di dalam hidup kita kepada sesama yang sangat membutuhkan perhatian dari kita. Nah, inilah makna dari kegiatan yang kami laksanakan. Bagaimana kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada orang lain, mengasihi dan mencintai sesama dengan tulus, tanpa memandang siapa yang kita layani dan siapa yang kita kunjungi sebagai orang beriman. Maka dari itu, dengan kegiatan ini kita semua adalah saudara, saling peduli satu sama lain. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin.